Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara menerima lawatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara mengalami pemulihan dari Tuhan. Karena di saat kita memuji menyembah Tuhan, di situ Roh Allah bekerja. Biarlah saat ini kita mau merindu-rindukan Tuhan. Kita mau merindukan rohnya Tuhan. Kita merindukan lawatan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita semua. Terima kasih Bapak. Biarlah kami selalu rindu, haus dan lapar akan Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Bapa. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih, mengalirlah dalam hati kami, bahkan dalam seluruh kehidupan kami, supaya jiwa kami dipuaskan oleh firman-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat setiap kita hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, biar firman Tuhan ini bukan hanya menjadi logos tetapi rema dalam hidup kita. Mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam ibadah kami. Engkau yang sudah menyertai, Engkau yang sudah hadir dan akan terus hadir dan bertahta di atas doa pujian penyembah umat-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, karena firman-Mu adalah pedang bermata dua, yang bukan hanya untuk kami yang mendengar, tetapi juga buat hamba-Mu yang menyampaikan. Urapi setiap kami Tuhan, biar setiap kami belajar dari firman Tuhan. Ini doa kami. Roh Kudus, Engkau bekerja, Engkau berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memperdengarkan firman-Nya bagi kita semua. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14. Hari ini kita akan belajar dari kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Namun saya akan menjelaskan ayat 11 ini berdasarkan ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat sesudahnya, supaya kita mendapatkan pesan yang utuh dari apa yang disampaikan oleh Alkitab bagi setiap kita. Ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara perhatikan, buka Alkitabmu. Di situ dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-11 ini adalah perkataan Tuhan sendiri kepada Musa, tetapi itu adalah wujud murkanya Allah kepada orang Israel. Judul perikopnya adalah pemberontakan umat Israel. Saya ulangi, saya baca ayat ini, dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Ayat yang begitu menakutkan sebenarnya, karena Allah sangat marah, karena Allah murka kepada orang Israel. Ayat ini muncul ketika ke-12 pengintai pulang dari tempat pengintaian, yaitu tanah Kanaan. Di pasal 13, kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13, di situ dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa untuk memerintahkan, mengintai tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madu, berlimpah dalam segala hal. Tuhan berfirman supaya dipilih pemimpin. Jadi bukan orang sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Dari 12 suku maka dipilihlah 12 orang. 12 orang ini adalah orang-orang terpilih yang merupakan pemimpin dari setiap suku. Jadi bukan orang-orang sembarangan, orang-orang pilihan yang memang dipilih untuk mengintai, mewakili suku mereka. Tapi kita melihat bahwa di ayat yang pertama, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Saudara, ketika ke-12 pengintai pulang, 10 orang menyampaikan fakta. Mereka tidak berbohong, mereka tidak mengada-ada. Sehingga ketika orang Israel mendengar apa yang disampaikan oleh ke-10 orang pengintai ini,
Mereka sangat ketakutan. Mereka sangat khawatir. Mereka mengalami ketakutan, kekhawatiran yang begitu luar biasa. Itu sebabnya dikatakan di ayat yang pertama tadi, mereka sangat-sangat ketakutan malam itu. Tetapi kita lihat di ayat yang ke-3 dikatakan dan seterusnya, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Di ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4 itu sangat-sangat luar biasa. Ini melukai hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-5 kita melihat apa yang dilakukan Musa dan Harun. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Ayat yang ke-7, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, dan janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, ayat yang pertama dan ayat yang keempat itu reaksi orang Israel, reaksi ketidakpercayaan mereka, reaksi kekhawatiran mereka, reaksi yang sangat tidak disukai Tuhan. Bahkan sampai Musa dan Harun, Yosua dan Kaleb, mereka mencoba menenangkan hati orang Israel. Mereka coba mengingatkan orang Israel kepada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mereka mencoba mengingatkan orang Israel bahwa Allah itu luar biasa. Allah sanggup menolong, Allah sanggup membuat mujizat. Tetapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-10, lalu segenap umat itu mengancam hendak melempari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Di ayat yang ke-10 ini, Bapak Ibu Saudara, puncak pemberontakan orang Israel kepada Tuhan. Puncak ketidakpercayaan orang Israel kepada Tuhan. Puncak ketakutan, puncak kekhawatiran orang-orang Israel. Mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan Harun, Musa. Mereka tidak percaya apa yang dikatakan Kaleb dan Yosua. Mereka tidak percaya. Sehingga ayat yang ke-11 yang menjadi ayat pembacaan kita hari ini, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi Allah murka? Sebab itu Bapak Ibu Saudara, khotbah atau penyampaian firman Tuhan hari ini saya berikan tema Allah yang panjang sabar menuntut perubahan. Allah yang panjang sabar menuntut perubahan. Bicara tentang perubahan, itu tidak seperti atau semudah membalikkan telapak tangan dari hitam ke putih atau dari putih ke hitam. Perubahan itu proses panjang. Perubahan itu proses menyakitkan. Sama seperti metamorfosis, berubah bentuk dari yang tadinya jelek ke indah. Berubah bentuk, berubah sifat yang tadinya jahat menjadi baik, itu tidak mudah. Metamorfosis itu membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Metamorfosis itu membutuhkan perubahan yang radikal, yang signifikan, bukan perubahan yang main-main.
Allah yang panjang sabar. Setiap kita Bapak Ibu Saudara mengalami panjang sabar Allah dalam hidup kita. Setiap kita mengalami panjang sabar Allah dalam usaha dan pekerjaan kita. Berapa kali kita jatuh, berapa kali kita gagal memahami kehendak Allah. Dan Dia Allah yang panjang sabar. Dia Allah yang memahami, mencoba mengerti kegagalan kita, mencoba mengerti ketidakmampuan kita. Tetapi ingat, Allah yang panjang sabar itu adalah Allah yang juga menuntut perubahan. Dan ini tidak mudah. Selama 400 tahun lamanya, lebih 430 tahun lamanya, orang-orang Israel ada di Mesir. Mereka dibentuk dengan pola pikir Mesir. Mereka dibentuk dengan cara berpikir Mesir. Mereka dibentuk dengan cara kerja Mesir. Mereka dibentuk dengan hal-hal yang berhubungan dengan Mesir. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, tidak serta-merta atau tidak begitu mudah Mesir keluar dari hidup mereka. Sekalipun mereka keluar dari Mesir, itu sebabnya Allah melatih mereka di padang gurun. Itu sebabnya Allah menunjukkan mujizat. Itu sebabnya Allah menunjukkan kebesarannya, pertolongannya. Dengan maksud Allah ingin menunjukkan kepada orang Israel bahwa aku adalah Allah yang menyertai, bahwa aku adalah Allah yang sanggup. Tetapi itu tidak cukup membuat orang Israel mengalami perubahan. Ayat ini ayat yang sangat luar biasa. Karena di sini Allah murka. Dan Musa coba melunakkan hati Allah. Karena Allah tadinya ingin menghancurkan dan menghabisi orang Israel. Tetapi Musa coba melunakkan hati Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan mengambil satu keputusan. Bahwa semua orang yang berontak tidak akan masuk dan melihat tanah Kanaan. Hanya generasi-generasi muda orang Israel yang masuk ke sana. Dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa Allah yang panjang sabar, Allah yang menunjukkan mujizat yang luar biasa, Allah yang menolong kita, Allah yang menyertai hidup kita, itu Allah yang juga menuntut perubahan dalam hidup kita. Allah mengerti itu tidak mudah. Allah mengerti itu proses adalah proses yang panjang. Sebab itu selama 40 tahun Bapak Ibu Saudara, selama 40 tahun di padang gurun, Allah sudah melatih orang Israel untuk mempercayai Allah. Dan tidak banyak yang berhasil. Yang menjadi persoalan adalah perubahan apa yang Allah kehendaki dalam konteks ayat ini. Hanya satu, saya mencatat perubahan yang Allah kehendaki adalah perubahan pola pikir, mindset. Kata mindset ini sudah sangat cukup terkenal dalam dunia leadership, dalam dunia manajemen, ya, dalam dunia pendidikan, dalam dunia apapun, mindset ini sangat terkenal. Kata mindset ini sangat mempengaruhi. Ini pola pikir, Bapak Ibu Saudara. Sebab pola pikir kita mempengaruhi tindak tanduk kita. Pola pikir kita mempengaruhi kata-kata kita. Pola pikir kita mempengaruhi reaksi kita. Pola pikir kita mempengaruhi tanggapan-tanggapan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar pola pikir, mindset yang seperti apa yang Allah inginkan supaya kita berubah. Semua ada dalam kitab Bilangan pasal 14. Dalam perikop ini kita akan belajar dalam Bilangan 14 ayat 3 sampai 4. Saya tadi sudah baca ayat ini, ayat 3 dan 4. Ini perubahan yang pertama yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Ayat yang ketiga, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Apakah supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka
berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Pola pikir yang pertama yang Allah inginkan supaya kita berubah adalah mindset atau pola pikir tentang Mesir. Melihat latar belakang kita masing-masing berbeda-beda. Ada yang bertobat dari latar belakang keterikatan narkoba. Ada yang bertobat dari latar belakang terikat dengan hal-hal kuasa gelap. Ada yang berlatar belakang bertobat dari minuman alkohol dan lain. Itu banyak sekali Bapak Ibu Saudara, kita memiliki latar belakang berbeda-beda. Orang Israel memiliki latar belakang bahwa mereka menjadi budak di Mesir. Mental budak itu, pola pikir Mesir itu, mindset Mesir itu tidak mudah lepas. Dan ini yang menjadi prioritas pertama Tuhan, bahwa orang Israel harus berubah dari mindset tentang Mesir. Mesir itu perbudakan. Mesir itu bicara hal-hal yang sifatnya duniawi. Mesir itu bicara tentang keterikatan. Mesir itu bicara tentang pengaruh dunia. Dan saya mau katakan, ini tidak mudah dilepaskan. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi kepahitan dalam hidup kita, maka biasanya kita akan mengingat kembali masa lalu kita. Kita akan mengingat kembali dari mana kita berasal. Kita akan mengingat kembali sisi tergelap dalam hidup kita. Dan itu adalah pintu masuk yang begitu luar biasa untuk iblis menghabisi hidup kita, menghabisi kerohanian kita, menghabisi iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab itu Allah menghendaki perubahan dalam hidup kita. Perubahan yang pertama adalah perubahan tentang Mesir. Mindset kita tentang Mesir. Mesir itu perbudakan, Mesir itu keterikatan, Mesir itu bukan pertolongan. Ketika orang Israel mendengar bahwa tidak mungkin kita bisa masuk dan merebut tanah Kanaan. Orang Israel ketika mereka berpikir tidak mungkin kita menerima janji Allah, masuk ke tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu. Kenapa? Karena penduduknya itu luar biasa, besar-besar, raksasa-raksasa, dan mereka memakan satu dengan yang lain, saling membunuh. Tidak mungkin kita bisa masuk ke sana. Ketika kita berpikir bahwa tidak mungkin kita bisa menghalangi janji Allah dalam hidup kita, biasanya kita mencoba pertolongan lain di luar Tuhan, yaitu Mesir. Dan ini Allah sangat benci. Sebab ini adalah bentuk pemberontakan. Ketidakpercayaan kepada Allah adalah pemberontakan. Dalam hidup kita, seperti apapun kita, pasti hal-hal di luar kita akan mempengaruhi. Ketika kita berhadapan dengan masalah, persoalan, ketika kita berhadapan dengan jalan buntu, belum terjadi, tetapi kita melihat gak mungkin, itu akan membuat kita, mindset kita, pola pikir kita kembali ke belakang. Orang Israel mengalami hal itu Bapak Ibu Saudara. Bahkan mereka berkata, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Hati-hati Bapak Ibu Saudara, setiap kita diingatkan Tuhan hari ini, Allah yang panjang sabar adalah Allah yang menuntut perubahan. Perubahan apa yang Allah kehendaki? Perubahan yang Allah kehendaki adalah perubahan pola pikir. Pola pikir tentang apa? Pola pikir tentang Mesir. Mindset tentang Mesir. Mindset tentang masa lalu. Masa lalu kita sudah kelar. Masa lalu kita sudah selesai. Allah sedang memberikan dan mempersiapkan masa depan yang begitu luar biasa.
Tetapi ketika kita tidak percaya dan memberontak kepada Allah, maka Allah murka, seperti ayat yang ke-11. Banyak orang berpikir Mesir masih lebih baik daripada tanah Kanaan. Sama seperti orang Israel. Banyak anak-anak Tuhan, banyak di antara kita masih berpikir bahwa dunia ini masih jauh lebih baik. Pertolongan dari orang-orang dekat masih jauh lebih baik daripada pertolongan Tuhan. Masih banyak orang berpikir mengandalkan suami yang punya banyak uang masih jauh lebih baik daripada mengandalkan Tuhan yang mempunyai segalanya. Masih banyak anak-anak Tuhan berpikir masih jauh lebih baik aku mengandalkan orang-orang terdekatku yang hebat daripada aku harus menunggu janji Allah digenapi dalam hidupku. Saudara, kita harus bertobat. Sebab mindset ini, pola pikir seperti ini, pola pikir yang sangat dibenci oleh Allah. Pola pikir tentang Mesir adalah pola pikir tentang masa lalu. Kita harus bergerak keluar dari masa lalu kita, keluar dari Mesir kita. Jangan seperti orang Israel. Mereka berkata, lebih baik kami kembali dan pulang ke Mesir. Banyak kali anak-anak Tuhan seperti berhalusinasi dan menganggap janji Tuhan itu sesuatu yang tidak pasti. Janji Tuhan itu seperti penantian tanpa batas. Ada banyak anak-anak Tuhan atau ada banyak di antara kita berpikir bahwa janji Tuhan itu berat. Janji Tuhan itu butuh terobosan yang luar biasa. Janji Tuhan itu butuh iman yang besar. Padahal Tuhan sudah menjamin bahwa Dia akan menggenapi janjinya, bukan hanya dengan kekuatan kita saja, tetapi oleh kekuatan Allah sendiri. Sebab Allah pernah dicatat dalam Alkitab, Dia berkata, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Rohku. Sebab kalau kita mengandalkan Tuhan, kita sama seperti orang Israel. Kita akan cepat sekali berubah ke arah yang tidak baik. Tetapi yang Allah kehendaki adalah perubahan ke arah yang benar, ke arah yang lebih baik. Itu perubahan yang pertama yang Allah kehendaki, perubahan tentang Mesir. Ingat, Mesir perbudakan, bukan jalan keluar. Yang kedua, mindset tentang apa yang Allah kehendaki yang perlu berubah dalam hidup kita. Ayat yang ke-7 dalam Bilangan pasal 14, kalau saudara perhatikan, dikatakan, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Yosua dan Kaleb merupakan dua orang dari ke-12 pengintai. 10 pengintai yang lain memberikan fakta. Mereka tidak berbohong, mereka tidak melebih-lebihkan. Tetapi kedua orang ini beda, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menyampaikan kebenaran. Ini yang kita butuhkan. Perubahan pola pikir yang Allah kehendaki adalah perubahan pola pikir yang kedua itu tentang janji Allah dalam hidup kita, tentang tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi menyampaikan kebenaran bahwa Allah ada di pihak kita. Allah menyertai kita sampai pada tanah Kanaan. Sebab Allah sendiri yang berjanji, Bapak Ibu Saudara. Kalau Dia berjanji, maka Dia menyertai perjanjiannya. Maka Dia menyertai kita untuk sampai dan mengalami janji Allah dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah, orang Israel hanya mempercayai fakta dari apa yang disampaikan ke-10 pengintai. Mereka tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb di ayat yang ke-7 dikatakan, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Dia nggak bilang, oh enggak, mereka 10 pengintai bohong, enggak. Yosua dan Kaleb tidak membantah apa yang disampaikan rekan-rekannya. Tetapi
Tetapi Yosua dan Kaleb menyampaikan satu kebenaran yang tidak disampaikan ke 10 orang itu. Kebenarannya adalah di ayat yang ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jika Allah berkenan. Allah berkenan, saudara, kepada kita. Allah berkenan bukan hanya ketika kita lakukan hal-hal yang kudus. Allah berkenan ketika kita punya usaha yang besar untuk melakukan hal-hal yang kudus, hal-hal yang benar, sekalipun mungkin masih gagal. Daripada tidak ada niat, daripada tidak ada usaha untuk melakukannya. Yang Allah minta kepada orang Israel adalah perubahan pola pikir tentang janji Allah. Janji Allah memang tidak serta-merta seperti turun dari langit jebres gitu, enggak. Tetap ada bagian kita untuk melakukannya. Seringkali kita berpikir janji Allah digenapi dalam hidup kita dalam bentuk harta yang melimpah, dalam bentuk cita-cita kita yang disertai Tuhan, cita-cita kita terwujud nyata. Apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, janji Allah yang dikatakan kepada kita digenapi, dan semua selalu baik. Bukan hanya sekedar hal itu, Bapak Ibu Saudara. Mindset atau pola pikir tentang janji Allah itu, walaupun tidak selalu seperti yang kita inginkan, tapi Allah punya rencana besar. Allah punya janji yang besar dalam hidup kita. Janji yang luar biasa. Sama seperti ketika orang Israel keluar dari Mesir, Allah tidak biarkan mereka tetap di padang gurun. Allah punya tujuan supaya mereka masuk ke tanah Kanaan. Itulah yang Allah hendaki dalam hidup kita. Mindset itulah yang harus ada dalam hidup kita. Pola pikir seperti itulah yang harus ada dalam hidup kita. Kita jangan berpikir, Tuhan sampai kapan penderitaan ini? Tuhan sampai kapan proses ini berhenti? Tuhan sampai kapan ini Tuhan? Sebab orang Israel sudah begitu lelah, mereka capek sekali. 40 tahun lamanya sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu harus diintai. Dan ketika pengintai-pengintai membawa berita, fakta apa adanya, mereka sangat ketakutan. Karena mereka berpikir, pola pikir mereka tentang janji Allah berat. Janji Allah tidak mungkin diraih. Janji Allah itu butuh proses lama. Janji Allah itu gak instan. Benar saudara, gak instan memang. Tapi ingat, Tuhan udah jamin janji yang pasti digenapi. Masalahnya kapan digenapi, butuh kerjasama dari kita. Saya nggak tahu apa janji Allah dalam hidup kita secara pribadi. Mungkin kau berpikir, Tuhan, kerinduanku aku bisa bersama-sama suami istri sampai Engkau memanggil kami pulang. Kerinduan kami Tuhan, kalau bisa kami melihat anak cucu kami perkasa di bumi seperti janji-Mu. Kalau bisa Tuhan, kerinduan kami melihat usaha dan pekerjaan kami melihat apa yang kami kerjakan berhasil seperti janji firman-Mu. Tapi pada fakta kenyataannya, kok kayaknya berat banget Tuhan gitu ya. Kok kayaknya itu seringkali membuat kita, pola pikir kita seperti orang Israel. Pola pikir mereka tentang janji Allah itu melenceng dari apa yang Allah kehendaki. Seharusnya pola pikir yang ada pada kita tentang janji Allah itu pasti digenapi. Bagaimana prosesnya? Butuh kerjasama dari kita supaya janji Allah digenapi dalam hidup kita. Jangan seperti orang Israel memberontak. Mereka tidak percaya bahwa janji Allah digenapi. Mereka berpikir gak mungkin, berat. Tapi hari ini kita belajar bahwa pola pikir tentang janji Allah ini harus sama seperti yang Allah mau. Allah menghendaki perubahan pola pikir. Pola pikir yang pertama itu pola pikir tentang Mesir.
tentang masa lalu. Pola pikir yang kedua adalah pola pikir tentang janji Allah. Hal-hal yang mungkin belum digenapi, tapi hampir digenapi. Tetapi itu justru menjadi penentu. Itu justru menjadi waktu yang sangat krusial buat kita. Itu justru menjadi waktu pertentangan batin bagi kita. Antara apakah kita tetap menantikan janji Tuhan atau mencari pertolongan lain. Hari ini kita diingatkan Tuhan bahwa berubahlah pola pikir kita tentang janji Allah. Sekalipun mungkin tidak instan, tetapi Allah sudah memberikan jaminan janji itu pasti digenapi. Yang ketiga, yang terakhir saudara, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita. Ini menjadi penentu kemenangan Yosua dan Kaleb sekalipun belum sampai ke tanah Kanaan. Dia berkata, jikalau Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Perubahan pola pikir yang ketiga yang Allah ingin itu kita miliki adalah pola pikir tentang musuh, tentang tantangan. Memang betul untuk menggenapi janji Allah kita pasti menghadapi tantangan, saudara. Dalam konteks ayat ini, dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14, tantangannya adalah musuh, penduduk asli tanah Kanaan. Ini yang harus dihadapi. Kalau kita berpikir seperti 10 pengintai, maka kita tidak akan pernah masuk ke tanah Kanaan. Tetapi kalau kita berpikir seperti Yosua dan Kaleb, mereka akan kita telan habis. Wow, ini luar biasa. Bukan menganggap enteng tantangan, bukan meniadakan fakta di depan mata bahwa ada masalah, ada persoalan, saudara. Tetapi memperkatakan kebenaran bahwa Allah yang menyertai kita masuk ke tanah Kanaan, Allah yang menyertai kita untuk menggenapi janjinya, itu pasti terjadi. Itu pasti dinyatakan dalam hidup kita. Jika Tuhan berkenan kepada kita. Ini suatu hal yang luar biasa. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan terdesak, Yosua dan Kaleb tidak menceritakan kesulitan, tidak menceritakan tantangan, tidak menceritakan musuh, kesulitan, tetapi dia menceritakan tentang Allah yang berkenan kepada umatnya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bahwa Allah sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Tetapi Allah yang sudah melakukan banyak hal itu, Allah yang menuntut perubahan. Allah panjang sabar, yes. Allah sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita, yes. Allah sudah melakukan mujizat-mujizat, hal-hal yang hebat, yang ajaib, yang luar biasa, yang bahkan belum pernah kita lihat dengan mata kita, tidak pernah kita dengar, belum pernah timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan nyatakan, iya benar, saudara. Dan itu kita sudah alami mungkin dari sejak kita lahir sampai hari ini. Ada yang mungkin kita sudah berumur 60-70 tahun. Tetapi Allah yang sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita adalah Allah yang menuntut perubahan. Perubahan apa yang dituntut? Saya ulangi sekali lagi, perubahan pola pikir. Pola pikir tentang apa? Pola pikir tentang Mesir. Seterdesak apapun kita ketika menghadapi persoalan hidup kita, maka jangan sekali-sekali kita mengingat dan kembali ke Mesir, masa lalu, perbudakan, keterikatan duniawi. Tapi tetap percaya pada janji Allah. Pola pikir tentang apa? Yang kedua adalah pola pikir tentang janji Allah, tanah Kanaan. Janji Allah tidak instan, yes.
Janji Allah kadang-kala kita tidak tahu kapan digenapi, ya benar. Tetapi yang pasti janji Allah digenapi dalam hidup kita. Pola pikir itu harus terpatri, harus paten, tidak tergoyahkan. Dan pola pikir yang ketiga adalah pola pikir tentang tantangan, tentang musuh, tentang kesulitan, tentang jalan buntu. Hari ini biar kiranya Tuhan berkenan kepada kita menghadapi pandemi, menghadapi fenomena-fenomena di sekitar kita. Seringkali membuat kita gentar, takut. Banyak di antara kita lelah, capek. Tuhan, sampai kapan ini? Ada yang mungkin dalam tanda petik 40 tahun di padang gurun lamanya berputar-putar seperti tidak ada harapan, seperti tidak ada titik terang. Tetapi pada akhirnya janji Tuhan digenapi ketika sedikit waktu lagi kita mau tetap percaya pada Tuhan. Yosua dan Kaleb mengalami janji Allah yang luar biasa. Dia masuk sampai pada tanah Kanaan. Sementara 10 pengintai, bahkan maaf saya mau katakan, Musa, Harun pun tidak bisa masuk ke sana. Jangan sampai hanya karena hal yang mungkin sepele kita tidak menikmati janji Allah hidup kita. Rasul Paulus dalam surat Roma 12 ayat 2 pun berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan Mesir, dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pola pikir, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hari ini Bapak Ibu Saudara, biar kiranya firman Tuhan ini membuat kita kembali semangat, membuat kita kembali bergairah kepada Tuhan. Sekalipun sudah hampir di titik-titik terakhir, kita sudah mulai mengangkat tangan kita. Bahkan kita mungkin sudah mengangkat tangan kita dan berkata, Tuhan, aku sudah tidak mampu dan sanggup. Tetapi 3 hal yang kita sudah pelajari hari ini menjadi penentu janji Allah digenapi. Berubahlah pola pikir tentang Mesir, pola pikir tentang janji Allah, itu tanah Kanaan, dan pola pikir tentang tantangan, tentang kesulitan di hadapan kita. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, semuanya baik Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, biar kami belajar seperti Yosua dan Kaleb, bukan seperti orang Israel dan ke-10 pengintai. Dan hari ini Tuhan, Allah yang panjang sabar adalah Allah yang menuntut perubahan. Biarlah hidup kami berubah dengan pola pikir seperti yang Kau mau. Karena apa yang Kau kerjakan, apa yang Kau izinkan terjadi, semua baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin.
Tuhan Yesus berkati, tetap semangat. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga.